Kenapa Tuhan Yesus harus turun ke bumi untuk menghapus dosa-dosa manusia? Ya karena kasihnya. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa dia harus turun ke bumi? Kenapa dia tinggal ngampunin aja di atas sana kan? Oh nggak bisa. Yang saya tahu itu kan ada daerah yang namanya Filistin, yang dimana itu adalah musuh-musuh dari Israel gitu. Tapi kenapa ketika saya baca gitu kan, mereka itu sangat percaya diri mengatakan bahwasannya Israel itu adalah pendatang gitu. Gini, cuma sekarang kalau menurut Alkitab, makanya kan di podcastnya Dr. Richard saya bilang, saya harus bawa Alkitab. Kenapa? Tanpa Alkitab, kamu nggak ngerti, nggak kenal siapa itu Israel. Kenapa Tuhan Yesus harus turun ke bumi untuk menghapus dosa-dosa manusia? Ya karena kasihnya. Karena kasihnya. Betul. Yesus diutus, kenapa harus diutus? Ya karena dia adalah firman-Nya Bapa, maka diutus Bapa keluar dari dirinya. Ya, Yesus kan firman Bapa yang di dalam Bapa, keluar dari Bapa. Makanya Yesus bilang, aku datang dan keluar dari Bapa. Mana ada orang lain bisa bilang aku keluar dari Bapa. Hanya Yesus. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa dia harus turun ke bumi? Kenapa dia tinggal ngampunin aja di atas sana kan? Oh nggak bisa. Pengampunan itu harus dengan nyawa. Nyawa Tuhan itu sendiri yang menghapuskan dosa hamba-hambanya gitu. Nyawa manusia. Karena manusia yang berdosa. Makanya Yesus sebagai manusia, bukan jadi kambing dia. Iya, saya paham tuh, untuk menghapus dosa ciptaan dia sendiri kan. Maksudnya kan namanya ciptaan dia udah penuh dosa. Kenapa nggak dia maafkan aja? Hapus saja semua dosa-dosa. Ngapain dia turun ke bumi? Upah dosa adalah kematian. Berarti dia sendiri, dengar dulu. Dia sendiri yang ngomong upah dosa adalah kematian. Maka untuk menggantikan kematian itu ya harus dengan kematian. Makanya dia memberikan anaknya. Itu membuktikan Allah kami itu setia kepada ucapannya dan firman-Nya. Kan Tuhan sendiri yang berkata, kalau kamu makan buah itu kamu mati. Pemberontakan itu menimbulkan kematian. Ya maka setiap orang yang berdosa dan yang memberontak itu pasti mengalami kematian. Dan Yesus datang ke dunia ini mati itu untuk mengalahkan kematian itu, agar kematian itu tidak berkuasa kepada manusia di dalam kekekalan, tapi dikalahkan oleh Kristus, dibuktikan melalui kebangkitannya. Jadi ketika Yesus itu bangkit, maut, kematian itu tidak bisa menahan Kristus lebih lama. Dia diinjak oleh Kristus. Maut itu dikalahkan sama dia. Makanya ayat Alkitab berkata, di manakah sengatmu maut? Tidak ada. Maut itu tidak berdaya bagi Kristus. Jadi Tuhan kami itu Tuhan yang penuh pembuktian, penuh otoritas. Dia tidak hanya ngomong cuap-cuap saja, tapi tak ada bukti. Dia membuktikan semua. Aku tuh sangat tertarik sama sejarah-sejarah kekristenan gitu ya. Dan yang saya ingin tanyakan adalah ini kan mungkin agak sedikit sensitif ya, yang sedang berperang dan sebagainya gitu. Cuman yang saya ingin tanyakan gitu kan, di Alkitab kita tuh tidak ada yang namanya daerah tersebut ya. Tidak ada nama daerah tersebut. Yang saya tahu itu kan ada daerah yang namanya Filistin, yang dimana itu adalah musuh-musuh dari Israel gitu. Tapi kenapa ketika saya baca gitu kan, mereka itu sangat percaya diri mengatakan bahwasannya Israel itu adalah pendatang gitu. Dan memang saya kan nggak tahu nih sejarah dan bagaimananya gitu Kak. Kayak lihat, pengen tahu aja gitu ya sebenarnya dalam sejarah yang terjadi itu seperti apa sampai terciptanya daerah itu gitu loh, yang mengklaim bahwa itu adalah tanah mereka gitu loh. Sedangkan yang saya tahu kan tanah itu ya Yesus itu kan di sana sebelum Masehi mungkin ya udah ada gitu tanah itu. Itu aja sih Kylie yang saya pengen tanyakan. Saya mungkin tambah sedikit ya. Maksudnya gini, tadi yang disampaikan pastor itu kompleks ya. Itu orang-orang yang udah belajar tinggi itu bisa paham. Ya, tapi kalau kan di akhir itu ada pengharapan. Tapi gini, simpelnya gini. Saya sepakat dengan pastor, tapi gini. Gajah
Kita buka dalam Yosua 12 ayat Yosua 13 ayat 2 dan 3 mengenai posisi Gaza itu ya. Inilah negeri yang masih tersisa, semua wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Geshur, mulai dari sungai Sihor di perbatasan Mesir sampai ke daerah Ekron di utara. Semuanya itu terhitung sehingga tanah orang Kanaan dan merupakan wilayah 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron, dan wilayah orang Ani di sebelah selatan. Juga di seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kota orang Sidon sampai ke kota Afek dan ke wilayah orang Amori. Ya. Nah, ini judul perikopnya, bro. Itu negeri di sebelah barat yang masih harus direbut. Nah, kota-kota yang saya sebut tadi itu sudah direbut oleh Yosua, diambil oleh Yosua. Gaza, apalagi Asdod, Askelon, Gad, Ekron. Yosua itu kan penerusnya Musa. Artinya Yosua, Israel itu kan dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan Mesir dan juga dilanjutkan oleh Yosua. Nah, orang Filistin yang ada di sana, yang menduduki kota Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron tadi itu sudah dikalahkan. Jadi, itu sudah punyanya Israel yang dibawa Yosua. Cuma, berhubung dengan ekspansinya Islam, maka Islam banyak di sana. Kita lihat pengakuan Hamas sendiri. Ya. Kita lihat pengakuan orang Hamas sendiri, ya. Ini pernyataan dari Fatih Hamad, Menteri Dalam Negeri Keamanan Nasional Hamas pada 23 Maret 2012. Namanya Fatih Hamad. Dia berkata begini, "Kami memiliki banyak keluarga yang disebut Al-Mashri yang berakar dari Mesir. Mereka mungkin dari Alexandria, dari Kairo, dari Dumieta, dari utara, dari Aswan, dari Mesir Hulu. Kami adalah orang Mesir, kami orang Arab, dan kami adalah Muslim. Kami adalah bagian dari Anda. Secara pribadi, separuh keluarga saya adalah orang Mesir dan separuh lainnya adalah orang Saudi." Mesir itu keturunan Ham, bukan keturunan Sem. Buktinya di mana? Coba kita lihat di dalam sebentar ya. Kejadian 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Misraim memperanakkan orang Lodim, orang Anamim, orang Lehabim, dan orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Jelas? Jadi udah direbut sama keturunan si Sem. Dan tanah itu milik Sem. Udah diambil dari kepunyaan Ham. Ya, di situ. Ngerti enggak? Ngerti. I see. Gitu. Jadi cuma kan segini. Cuma sekarang kalau menurut Alkitab, makanya kan di podcastnya Dr. Richard saya bilang, saya harus bawa Alkitab. Kenapa? Tanpa Alkitab, kamu nggak ngerti, nggak kenal siapa itu Israel. Yosua ekspansi ambil tanah Kanaan. Mereka udah menang. Karena bagian barat itu harus sudah diambil. Ya, masalah di sini dikatakan Filistin itu beda dengan Palestina. Kata Palestinian itu sebutan Herodotus kepada orang-orang yang merujuk kepada yang dibenci orang Yahudi, yaitu Filistin. Ya,
Ya meskipun sebenarnya Palestina itu bukan Filistin. Tapi kan klaim yang dari mereka itu kan Filistin itu Palestina. Nah, saya mengambil posisi, katakanlah Filistin itu Palestina. Sesuai yang dimention oleh Herodotus, abad ke-5 sebelum Masehi. Tapi ini data Alkitab berkata seperti ini. Jadi mau disamakan pun, mau dibedakan, tetap kebentur. Mau dibilang Palestina itu Filistin, kebentur juga. Oh, itu beda, apalagi lebih kebentur lagi. Cuma intensi perang sekarang bukan tentang dogma teologis, tapi tentang politik. Karena yang berantem tuh siapa? Semangat orang Zionis yang mewarisi semangat orang Zelot melawan orang apa? Hamas di Palestina. Tapi Alkitab berkata bahwa Gaza itu yang diduduki orang Filistin itu sudah direbut sama siapa? Sama si Yosua. Kalaupun Filistin itu adalah Palestina, itu sudah diambil sama Yosua. Kalaupun tidak, artinya Yosua dulu yang ke sana. Padahal pengakuan dari Hamas tadi, mereka orang Mesir, keturunan Ham, bukan Sem. Ya. I see kali ya. Oke. Gitu. Paham. Aku deh bingung soalnya klaim ya. Aku udah rekam dan juga aku udah ini tuh catat-catat juga kan. Ternyata seperti itu. Oke deh Kak Elia, terima kasih juga Pastor. Dan udah tahu gitu bentuknya itu karena apa dan sebagainya gitu. Karena identitas dan sebagainya gitu ya. Dan juga dari Kak Elia juga tadi udah sangat paham. Thank you Kak Elia, thank you. Ya. Pastor Cipto ada jawaban, Pastor, silakan Pastor. Ya, betul. Shalom ya Kak Seblak, Tuhan Yesus sayang Kak Seblak ya. Kak Christine ya tadi namanya, betul ya? Iya betul. Nah, karena itu ini pertanyaan tentang sejarah ya. Waktu Yerobeam itu kan adalah pengganti dari Salomo. Kita tahu sebelum Salomo jatuh itu sudah dinubuatkan karena Salomo itu kemudian mengikuti beristri banyak, menyembah dari berhala-berhala, dari mengikuti sebagian istrinya. Karena ini sejarah ya, jadi cukup panjang, tapi itu luar biasa indah karena Anda mau belajar. Nah, Yerobeam pada saat itu diperkenan oleh Allah untuk menjadi, Yerobeam itu bukan anak, tetapi adalah bukan anaknya Salomo, tetapi adalah macam pegawainya, salah satu kepercayaannya. Jadi yang menggantikan tentu adalah anak, yaitu Rehabeam. Nah, namun sudah dinubuatkan bahwa Yerobeam nanti yang akan membawa 10 suku. Jadi terpecahlah kerajaan itu. Nah, sebab itu pada saat 10 suku itu ke utara, itu diperkenan oleh Allah, dan 2 suku adalah di selatan. Namun Yerobeam itu yang lalu kemudian sudah diperkenan Allah, enak-enak sudah diperkenan, kurang ajar, lalu menyelingkuh dari Allah. Imam itu kan harusnya orang Lewi. Akhirnya dia tidak memilih orang Lewi lagi untuk menjadi imam. Sebab itu imam itu seharusnya pada saat itu kan adalah keturunan Lewi. Nah, Yerobeam pada saat itu datang kepada anaknya Salomo yaitu Rehabeam, lalu minta tolong turunkan pajaknya dan tolong diberi keringanan, berbagai keringanan karena rakyat itu berat. Tapi Rehabeam sebagai anak dari Salomo, menggantikan Salomo, tidak setuju untuk hal itu. Malah setelah 2 hari, 3 hari kemudian dia berkata, malah saya tambah pajaknya. Singkat ceritanya, akhirnya mereka mangkel yang 10 suku itu, makanya ke utara. Nah, pada saat di utara itu sekitar 209 tahun umurnya, kerajaan utara itu, 10 suku itu. Israel itu kan sering dibenci karena nama negara, padahal Israel itu kan nama orang, yaitu Yakub itu kan, lalu dengan keturunannya 12 keturunan itu. Yang di selatan itu kan adalah 2 suku, Yehuda terutama dan Benyamin. Nah, kerajaan Yehuda ini 345 tahun di sana. Ya. Yang utara itu dianeksasi oleh kerajaan Asyur. Lalu yang selatan akhirnya dianeksasi oleh Babilonia, yang nanti kita menuju ke Alexander Agung. Itu dinubuatkan dalam Alkitab. Nah, pada saat zaman Tuhan Yesus, setelah nusul menjadi manusia, orang-orang Farisi dan orang Saduki itu lancang. Masih ingat peristiwa dalam Alkitab, karena Kak Christian
Kristen tentu tahu, pada saat penyaliban, bukankah Pontius Pilatus sebagai penjajah berkata apa? Aku nggak menemukan kesalahan apa-apa di diri Yesus. Tetapi si orang Saduki dan Farisi kan kurang ajar, berkata apa? Tanggungkan darahnya kepada kami. Salibkan dia. Kata-kata tanggungkan darahnya kepada kami itu sungguh sangat kurang ajar. Dan benar-benar itu akhirnya terjadi bagi mereka. Tahun 70, hangus semua Yerusalem itu. Dianeksasi. Lalu kemudian terulang lagi di sekitar tahun 130 Masehi oleh Kaisar Hadrian. Nah, Kaisar Hadrian inilah yang lalu mau bumi hanguskan istilah tanah tersebut, sehingga dia menggunakan kata Palestina itu. Ya. Karena dia mau tidak mau orang-orang ini membangkang secara penjajahan, karena dia adalah penjajah. Jadi mau menghilangkan identitas diri. Nah, kalau jadi Kak Seblak itu panjang ya kalau mau diceritain, tapi kalau mau singkatnya itu seperti itu. Jadi kalau dikatakan oleh musuh, identitas kita hendak dihilangkan. Tapi tahukah kita pada saat lalu kata Palestina itu ditegakkan oleh Kaisar Romawi, yaitu Hadrian, dia membumi hanguskan Yerusalem itu. Tetapi ada satu-satunya rumah yang tidak hangus. Ada satu rumah kecil di tengah kota 2 lantai yang tidak hangus. Itulah rumah di mana terjadi 3 peristiwa. Yaitu diantaranya peristiwa apa? Peristiwa para rasul mengganti Yudas Iskariot yang berkhianat dengan Matias. Yang jauh sebelumnya di rumah yang sama itu terjadi yaitu perjamuan terakhir oleh Tuhan Yesus. Itulah rumahnya mamanya Markus. Jadi sungguh sangat fitnah kalau mengatakan Markus tidak pernah bertemu Tuhan Yesus. Rumah mamanya itu Markus dan mamanya ini keluarga Yahudi yang dari Alexandria, dari Mesir. Berarti orang kaya yang lalu kembali ke negaranya. Jadi bawa uang. Kalau dia bisa punya rumah 2 lantai di tengah kota, berarti orang kaya. Ingat, itu bisa menampung 120 orang di lantai 2 itu. Di rumah itu terjadi 3 peristiwa di tahun yang berbeda. Peristiwa pertama yaitu perjamuan malam. Lalu kemudian peristiwa berikutnya, para rasul rapat menggantikan Yudas Iskariot. Dan peristiwa ketiga itu pada saat turunnya Pentakosta, turunnya Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik. Nah, kejadian berikutnya di tahun 130 pada saat Kaisar Hadrian itu mau menggunakan istilah Palestina, membumi hanguskan identitas tanah janji itu. Maka satu-satunya rumah yang tidak terbakar adalah itu, yang menjadi tempat Pentakosta, yang menjadi tempat 3 peristiwa itu. Maka kita mengertinya jadi sekarang begini. Musuh berusaha membuat kita identitasnya terlupa. Oleh karena dosa-dosa kita membuat kita menjauh dari Allah. Tetapi selama ada Pentakosta di hati kita, selama ada raja-raja, selama ada raja yang benar, bukan raja-raja baginda yang palsu, maka apa yang terbakar, yang hilang dari kita, itu tidak pernah akan bisa hangus. Karena itu dikatakan dalam Yeskiel pasal 37, bahwa pengharapan tidak pernah sia-sia. Yeskiel berkata kepada tulang-tulang kering itu, bangkitlah dari keempat penjuru mata angin. Keempat penjuru mata angin itu berbicara tentang tetragrammaton. Karena itu Yod He Vav He itu. Karena itu dikatakan pengharapan tidak pernah sia-sia. Tadi Elia luar biasa menjelaskan Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan serupa dengan gambar dan rupa. Karena itu ada musuh-musuh, baik itu secara waktu itu politik maupun musuh-musuh secara penghulu di udara yang mau menghilangkan identitas kita sebagai anak janji. Yakub itu artinya adalah keturunan dari Isa. Isa itu adalah anak janji. Galatia 4 mengatakan, Roma 8 juga mengatakan, Galatia 4 ayat 7, kita ini anak janji, bukan anak budak, bukan anaknya Hagar. Artinya anak budak dari dosa. Hagar itu kan timbul karena Abraham tidak sabaran untuk punya anak sehingga mengambil budaknya. Kita bukan keturunan anak budak. Di Galatia 4 ayat 7 dikatakan kamu bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai adalah pewaris janji. Nah itu Kak Seblak. Sebab itu selama ada Pentakosta, musuh baik itu yang di zaman itu politik, kalau yang di zaman sekarang yaitu musuh yang mau menghilangkan identitas kita sebagai anak, itu mereka tidak bisa mengalahkan kita. Bedanya kekristenan dengan yang lain, kita adalah bukan lagi budak. Jadi tidak boleh kita bertingkah laku seperti RT lain. Itu disederhanakan itu Kak Seblak. Demikian. Terima kasih. Makasih banyak Pastor. Ya, oke. Berkati. Tuhan Yesus sayang Kak Kristi. Ya. Iya, terima kasih.
Baik teman-teman, kita baru saja mendengarkan diskusi yang sangat luar biasa sekali yang dibawakan oleh Eli Miron. Dia menjawab setiap pertanyaan dengan baik, dan ada dari mereka yang mempertanyakan sesuatu yang bisa kita lihat bahwa tujuannya hanya untuk menjebak. Mereka mengira kalau apa yang mereka tanyakan itu tidak bisa dijawab, tetapi Elia Miron bisa menjawab dengan baik sehingga yang bertanya itu sendiri tidak tahu harus membalas jawaban itu lagi, sehingga mereka terdiam, tidak bisa membantah dari jawaban Elia Miron, karena memang mereka tidak bertujuan untuk mencari tahu atau mendengarkan, tapi hanya untuk mau menjebak saja. Jadi di situ kita bisa melihat mana yang pertanyaan yang memang bertujuan untuk mencari tahu atau hanya untuk menjebak saja. Jadi teman-teman bisa bedakan itu dengan jelas. Dan banyak sekali sejarah-sejarah tentang Yesus, tentang bangsa Israel yang sudah dipaparkan, yang berdasarkan teologi juga, dan itu menjadi informasi atau pengetahuan yang sangat bagus untuk kita semua ketahui. Dan dari diskusi ini kita bisa belajar tentang beberapa hal yang mungkin selama ini kita kira itu adalah benar, ternyata ada hal yang tidak benar yang selama ini kita tidak tahu. Jadi dengan video ini kita terberkati dengan beberapa pembahasan yang sangat informatif ya. Jadi kita bisa tahu tentang hal-hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Jadi dari situ kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah dari apa yang ada di Alkitab, dan juga secara teologis semua kita bisa dapatkan dari diskusi ini. Semoga video ini menjadi referensi yang baik untuk teman-teman bisa belajar tentang sejarah ataupun tentang apologet Kristen, dan semoga video ini bisa dilihat dan disebarkan ke banyak orang lagi, dan mereka bisa mengetahui kebenaran yang sebenarnya, karena banyak dari mereka sebenarnya mereka tidak tahu apa yang tidak mengetahui kebenaran, sehingga mereka mengira apa yang mereka ketahui itu adalah benar, tapi sebenarnya banyak dari yang mereka pahami itu adalah salah. Jadi kita harus bisa mengetahui dengan baik kebenaran yang sebenarnya berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, dan melalui apa yang Tuhan sudah pernah sampaikan melalui nabi-nabi yang sudah ada sebelumnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan, mengikuti video ini. Saya bersyukur karena video ini bisa didengarkan oleh banyak orang lagi, dan saya juga memohon kepada teman-teman semua yang mendengarkan video ini bisa mendukung channel ini melalui subscribe, komen, like, dan share. Dan semakin banyak di share, semakin banyak juga orang yang akan mengetahui kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, sehingga teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus bisa diselamatkan, bisa
menerima Yesus melalui kebenaran, melalui informasi yang sudah dibagikan di video ini. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini akan terus berkembang, channel ini berkembang ke depannya. Terima kasih. Shalom.